Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Apa kabarnya sahabat semuanya? Ya, semoga saja sahabat semuanya sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya, serta dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, perjumpaan kali ini kembali Kang Asep akan melanjutkan kisah yang sebelumnya, yaitu Mbak Ina bagian akhir. Alhamdulillah akhirnya kisah ini sampai di penghujung. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir dan langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Hari demi hari terus berlalu sebagaimana mestinya. Demikian pula dengan kehidupan Sarimin yang kini hidup sendiri. 6 bulan pasca istrinya meninggal, Sarimin belum pernah terfikir untuk mencari pengganti. Walau sebenarnya banyak wanita yang mau kepadanya di desa itu, baik yang masih gadis maupun yang sudah janda. Namun Sarimin selalu berkata jika hatinya belum terbuka untuk wanita lain. Terdengar sangat aneh, namun itulah hati setiap orang berbeda. Apalagi segala permasalahan dan perjalanan yang dialami Kang Sarimin sungguh tidak mudah. Perubahan sikap Kang Sarimin juga terlihat jauh. Yang biasanya Sarimin sosok yang ceria, kini ia menjadi sosok yang pendiam. Hari-hari bekerja, sisa waktunya ia habiskan untuk istirahat dan beribadah. Bahkan diketahui hasil jerih payahnya bekerja ia berikan kepada orang-orang yang susah. Ia hanya menyisakan sedikit, cukup untuk makannya saja. Ada kegiatan rutin Kang Sarimin yang membuat banyak warga terharu, bahkan turut merasakan apa yang Kang Sarimin rasakan. Setiap hari sepulang dari musola setelah melaksanakan sholat subuh, Kang Sarimin selalu ziarah ke makam istrinya. Kang Sarimin berkata jika ia selalu rindu kepada istrinya dan akan merasa ada sesuatu yang kurang jika sehari saja tidak berkunjung ke makam istrinya. Pagi itu, seperti biasa, kegiatan Sarimin pergi bekerja ke kebun warga yang ia kelola. Namun entah mengapa, pagi itu ia merasa sangat malas. Tubuhnya terasa lemas. Selain itu juga mungkin karena semalam ia kurang tidur. Sarimin kurang tidur bukan karena sedang banyak pikiran, karena perlahan ia sudah mulai menerima atas kematian istrinya. Tapi Kang Sarimin selalu diganggu oleh jin korin ayahnya. Nyaris seminggu 2 kali, yaitu setiap malam Selasa dan malam Jumat, jin korin Suparno atau ayahnya Kang Sarimin datang menampakkan diri. Masih duduk di kursi kayu di teras rumah, Kang Sarimin berpikir melanjutkan berangkat ke kebun atau di rumah saja. Di saat itulah tiba-tiba saja ada seseorang yang menyapanya. "Belum berangkat kerja, Mas?" Kang Sarimin
sempat terkejut dan refleks ia memandang ke arah jalan. Dan ternyata itu Mbah Harjo yang akan berangkat ke kebun juga. Dengan senyum dipaksakan, Sarimin menjawab, Iya Mbah, tapi rasanya badan gak enak nih Mbah. Jawab Kang Sarimin. Oh ya udah, istirahat saja Mas, tak usah dipaksakan. Ucap Mbah Harjo menyarankan untuk istirahat saja. Oh ya Mbah, bisa ndak kita ngobrol sebentar saja? Ada yang mau aku ceritakan sama Mbah. Demikian pinta Sarimin kepada Mbah Harjo untuk singgah. Mendengar Sarimin meminta untuk singgah karena ada yang ingin disampaikan, sejenak Mbah Harjo terdiam sembari menatap Sarimin. Lalu dengan senyum lembut ia melangkah mendatangi Sarimin di teras rumahnya. Ayo Mbah, di dalam kita ngobrolnya. Ajak Sarimin senang karena Mbah Harjo berkenan meluangkan waktunya untuk bercerita. Setelah di dalam ruang tamu, Sarimin pamitan kepada Mbah Harjo untuk ke dapur membuatkan kopi. Tanpa menolak, Mbah Harjo hanya tersenyum dan mengucapkan banyak terima kasih. Tak memakan waktu lama, Sarimin kembali dengan membawa 2 cangkir kopi. Ayo Mbah, diminum kopinya. Cuma ndak ada apa-apa untuk temen ngopi Mbah. Demikian Sarimin mempersilahkan. Setelah sedikit berbasa-basi, Mbah Harjo memulai pembicaraan. Mau cerita opo Mas? Kok serius sekali kelihatannya? Tanya Mbah Harjo sembari tersenyum ramah mengawali obrolan. Sejenak Sarimin menghela nafas berat. Lalu ia mulai bercerita. Begini Mbah, entah itu perasaanku saja atau memang benar. Semenjak bapak saya itu meninggal, dia selalu datang ke saya secara langsung dengan keadaan yang menakutkan Mbah. Bahkan tadi malam dia datang lagi dan dia sepertinya berbicara kepadaku walau mulutnya ndak bergerak Mbah. Demikian tutur Sarimin menceritakan semua yang dialami dengan panjang lebar kepada Mbah Harjo. Mendengar cerita dari Sarimin, Mbah Harjo manggut-manggut sembari memperhatikan ruang rumah Sarimin dari tempat duduknya seakan tengah mencari sesuatu yang tidak terlihat. Mbah Harjo memang bukan seorang ustadz, namun beliau yang dituakan di desa itu, yang dikenal sebagai orang tua yang taat beribadah, serta memiliki kemampuan supranatural, yang banyak membantu warga setempat dalam urusan yang tak nyata. Jadi begini Mas, mohon maaf sebelumnya, bukan saya itu sok pintar. Sebenarnya saya sudah lama mau nanya sama sampean. Soalnya sepulang sampean dari kampung kemarin, memang saya selalu melihat sosok itu yang mungkin itu jin korin mendiam bapaknya Mas. Dia selalu duduk di kursi kayu yang ada di teras rumah ini. Kalau kebetulan malam hari saya lewat rumah ini Mas. Demikian ucap Mbah Harjo yang tentu saja membuat Sarimin terkejut. Terus bagaimana jadinya itu Mbah? Aku takut Mbah. Ucap Sarimin terlihat ketakutan. Sebenarnya
Dia itu ndak berniat untuk menakut-nakuti, Mas. Dia sebenarnya hanya ingin dimaafkan saja sama sampean, Mas. Jawab Mbah Harjo menjelaskan. Iya Mbah, tapi aku takut Mbah, karena seram kali Mbah. Terus kalau aku sudah maafkan, apa dia ndak datang lagi ke aku Mbah? Tanya Sarimin meyakinkan. Dia tidak akan pergi juga Mas, cuma dia tidak akan pernah menampakkan diri lagi sama sampean. Karena sebenarnya dia itu masih dalam kekuasaan para jin tempat dia melakukan pesugihan itu sesuai perjanjian mereka. Jawab Mbah Harjo yang membuat Sarimin terkejut hingga beristighfar. Astagfirullah, kenapa Bapak lakukan perbuatan itu ya Mbah? Ucap Sarimin sedih. Oh iya, apa yang dia bisikkan sama sampean Mas tadi malam? Tanya Mbah Harjo ingin tahu. Tadi malam dia cuma berkata, "Mama mule." Jawab Sarimin memberitahukan kepada Mbah Harjo. Mendengar itu seketika Mbah Harjo terkejut dan menatap wajah Sarimin seraya berkata, "Mas, sampean sekarang punya uang dak?" Demikian tanya Mbah Harjo yang membuat Sarimin merasa heran. Loh, untuk apa Mbah nanya aku ada uang? Tanya Sarimin pula heran. Untuk ongkos sampean pulang ke kampung, lihat mama sampean Mas. Takutnya ada apa-apa sama mama di sana. Sebaiknya sampean sekarang juga pulang Mas. Ucap Mbah Harjo dengan raut wajah serius. Singkat cerita, atas saran Mbah Harjo lagi, Kang Sarimin akhirnya hari itu juga pulang ke kampung. Karena Mbah Harjo khawatir jika bisikan jin korin ayahnya Sarimin sebagai isyarat kepada Sarimin. Setibanya di kampung, benar saja ketika Sarimin tiba di depan rumah orang tuanya, ia tidak lagi melihat bangunan rumah yang berdiri dengan kokoh. Yang ia lihat saat itu tinggal puing-puing rumah yang telah habis terbakar. Tubuh Sarimin gemetaran serta dadanya berdebar. Ia sangat khawatir telah terjadi hal buruk pada ibunya. Dengan panik Sarimin berlari mendatangi rumah tetangganya untuk mencari tahu di mana dan bagaimana kondisi ibunya. Assalamualaikum, Wa Anto. Salam Sarimin dan mengetuk pintu rumah tetangganya itu yang biasa dipanggil dengan Wa Anto. Tak lama berselang, dari dalam rumah seseorang menjawab salam dan membukakan pintunya. Terlihat seorang pria lanjut usia. Dialah Wa Anto yang membukakan pintu. Assalamualaikum Wa. Ucap Sarimin mengulangi salam. Melihat Sarimin yang datang, Wa Anto langsung memeluk Sarimin sembari menangis. Di sela tangisnya, Wa Anto berkata, "Kamu kemana saja, Le?" Demikian tanyanya kepada Kang Sarimin. Sarimin tidak menjawab, justru ia kembali bertanya kepada Wa Anto. "Wa, kemana mama aku, Wa? Mama baik-baik saja kan, Wa?" Demikian tanya Sarimin dengan suara bergetar. "Le, mamamu udah ndak ada. Sehari setelah kebakaran rumah kalian."
Demikian ucap Waanto dengan tangis semakin kuat. Serasa nyawa ditarik paksa oleh malaikat maut, Sarimin mendengar kabar jika mamanya kini telah tiada. Tubuh terasa lunglai, kedua lututnya goyah, tak mampu menopang tubuhnya. Sarimin terkulai lemas dan terjatuh di teras rumah Waanto dan tak sadarkan diri. Singkat cerita, setelah mengikuti acara mendoa 7 hari Samijem atau ibunda tersayangnya, Sarimin meninggalkan kampung halamannya, tanah kelahirannya, tanpa menerima sedikit pun harta peninggalan kedua orang tuanya. Adapun harta yang telah dibagi menurut ahli waris, Sarimin sumbangkan ke masjid. Setelah kembali dari kampung, Kang Sarimin kembali menjalani hidup dengan kehampaan. Sahabat Kang Asep semua tentunya dapat merasakan bagaimana perasaan Kang Sarimin saat itu. Pastilah sangat menyakitkan. Namun apalah daya, semua yang terjadi kepada kita sudah menjadi suratan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedetik ke depan, kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi. Walau duka dan derita menimpa diri yang sungguh mengguncang jiwanya, hidup harus tetap dijalani. Harus tetap bersyukur serta tawakal. Kang Sarimin melanjutkan hidup seorang diri dan memutuskan tidak akan beristri lagi hingga ajal menjemputnya. 30 tahun kemudian. Siang itu Kang Sarimin yang tidak muda lagi tengah duduk seorang diri di teras. Seperti biasa, sebelum waktu zuhur ia pulang dari kebun. Karena ia harus melaksanakan sholat fardu zuhur di musola. "Santai Kang." Seseorang menyapa Sarimin yang tengah duduk melamun. Seketika Sarimin mengarahkan pandangan ke arah jalan dan ternyata Eko yang menyapanya. Sarimin tersenyum dan menjawab sapaan Eko yang saat ini sudah tumbuh dewasa, berusia 45 tahun. "Iya kok, nunggu waktu zuhur." "Dari mana kok? Singgahlah dulu," jawab Kang Sarimin. "Aku dari rumah Warno Kang, mau ngajak dia kerja ke Pekanbaru," jawab Eko dan langsung singgah ke rumah Kang Sarimin serta duduk di sebelahnya. "Kerja apa kok di Pekanbaru?" tanya Kang Sarimin lagi kepada Eko. "Itulah Kang, buat parit-parit kecil di area perkantoran. Tapi kita kerja di perusahaan, jadi sistem gajinya harian. Lumayanlah Kang, kalau kita di sini terus susah. Apalagi harga sawit sekarang lagi murah," jawab Eko panjang lebar. Mendengar cerita Eko, sesaat Kang Sarimin terdiam. Lalu dengan sedikit ragu ia kembali bertanya, "Kok, kalau setua aku begini, kira-kira bisa diterima nggak di perusahaan itu?" tanya Kang Sarimin yang tertarik untuk ikut bekerja. "Kang Sarimin mau kerja juga ya?" "Boleh Kang, soalnya kurang 1 orang lagi. Kerjanya ndak berat lah Kang. Lagian kita kerja sama-sama, jadi bisa saling bantu," jawab Eko memperbolehkan Kang Sarimin ikut bekerja dengannya di Pekanbaru. Singkat cerita, akhirnya Eko dan Sarimin berangkat ke kota Pekanbaru untuk kerja di sebuah perusahaan pembangunan. Di Pekanbaru, dengan penuh semangat,
di sisa tenaganya yang sudah jauh menurun karena faktor usia. Hari itu mereka bekerja membuat parit-parit kecil pada sebuah kantor. Kantor itu memang masih baru dan ternyata masih banyak yang harus dibenahi di lingkungannya. Namun kantor itu sudah dipergunakan. Kantor itu tempat pendidikan polisi atau biasa disebut SPN. Dari pagi mereka bekerja hingga sore hari. Mereka juga berangkat ke sana dengan menggunakan transportasi antar jemput kendaraan perusahaan. Dan entah mengapa, sore itu mobil mikrobus antar jemputnya lambat datang. Eko dan Sarimin serta beberapa pekerja lainnya menunggu jemputan di depan penjagaan SPN sembari mengobrol. "Nunggu jemputan ya, Pak?" Di saat rombongan Sarimin dan Eko mengobrol, terlihat seorang anggota piket jaga datang menghampiri mereka dan menyapa dengan ramah. "Iya Pak, nunggu jemputan. Tadi saya telepon katanya mobilnya rusak dan baru diperbaiki," jawab Eko kepada petugas jaga. Anggota piket itu terus menghampiri dan mengajak mengobrol panjang lebar. Dari menanyakan asal mereka hingga ia bertanya, "Mas, sampean pernah mengalami hal mistis gak?" Demikian petugas itu bertanya yang ditujukan kepada Eko. Sejenak Eko terdiam seakan tengah berpikir. Lalu Eko menjawab, "Maksudnya Pak, mistis bagaimana?" Tanya Eko tidak mengerti. "Begini Mas, saya ini hobi nulis cerita, tapi kisah nyata. Dan ceritanya saya bawakan juga di channel YouTube saya," ucap anggota tersebut seraya membuka ponselnya, membuka aplikasi YouTube lalu menunjukkan hasil karyanya yang dikemas dalam bentuk konten YouTube. Eko dan Sarimin serta yang lain beberapa saat fokus mendengarkan cerita misteri kisah nyata di channel Kang Asep Hidayat. Lalu Eko berkata, "Ada Pak, waktu saya masih kecil di kampung," ucap Eko. "Oh iya, bagaimana ceritanya Mas?" Pancing anggota tersebut yang terakhir diketahui bernama Asep Hidayat yang biasa dipanggil Kang Asep atau Kang Dayat. Diminta untuk bercerita, Eko terlihat ragu. Lalu ia berbisik kepada orang yang berada di sebelahnya, yaitu Kang Sarimin. "Kang, ceritanya Mbak Ina gimana?" bisik Eko ke Kang Sarimin. Sejenak Kang Sarimin terdiam, lalu ia berbisik kepada Eko, "Ndak apa-apa, ceritakan saja." Demikian jawab Kang Sarimin. Singkat cerita, Eko menceritakan semua pengalaman mistisnya yang sesekali ditambahkan oleh Kang Sarimin. Kang Asep mendengarkan cerita mereka dengan seksama, menyimak dan merekam kisahnya dalam ingatan hingga akhir cerita dari Mas Eko. "Bapak ini tahu juga ya ceritanya?" tanya Kang Asep kepada Kang Sarimin. Mendengar pertanyaan demikian dari Kang Asep, Sarimin hanya tersenyum dan menundukkan wajah. Lalu Eko menjawab, "Dia sekampung dengan saya Pak, bahkan tetanggaan." Demikian ucap Eko. "Oh ya Mas Eko, jadi sekarang Kang Sarimin itu di mana? Dan bagaimana kabarnya?" tanya Kang Asep lagi yang belum tahu jika Kang Sarimin yang diceritakan Eko ada di hadapannya. "Alhamdulillah Kang Sarimin sehat Pak. Sekarang beliau di Pekanbaru."
Demikian jawab Eko. Mendengar jika Kang Sarimin sekarang berada di kota Pekanbaru, tentu saja membuat Kang Asep bersemangat dan kembali bertanya. "Oh iya, di Pekanbarunya di mana, Mas?" Demikian tanya Kang Asep penasaran. "Di sini, Pak, sekarang," jawab Eko singkat. "Yang serius, Mas? Kang Sarimin ada di sini?" ucap Kang Asep merasa tak yakin. "Saya orangnya, Pak," ucap Kang Sarimin menjawab dengan lirih sembari menatap Kang Asep dengan sayu. Terlihat dari raut wajahnya masih menyimpan duka. Mendengar ucapan Kang Sarimin yang mengatakan dialah Kang Sarimin, orang yang diceritakan Eko. Mendengar pengakuan orang yang saat itu berada di hadapannya, Kang Asep sangat terkejut. Kang Asep beringsut menghadap Kang Sarimin, tokoh utama yang malang dalam kisah hidup yang baru saja diceritakan oleh Eko. Namun sedari awal mereka tidak memberitahukan kepada Kang Asep jika tokoh atau orang yang diceritakan sebenarnya ada bersama Kang Asep. Setelah berhadapan dengan Kang Sarimin, Kang Asep memegang kedua bahu Kang Sarimin. Pria malang yang kini berusia 60 tahun itu dengan perasaan haru. Lalu Kang Asep berkata, "Luar biasa kisah hidup sampean, Kang. Saya tidak bisa berkata-kata lagi selain semoga hidup sampean selalu dalam berkah Allah. Terima kasih atas ceritanya. Semoga kisah hidup sampean akan menjadi contoh dan pelajaran bagi kita semua." Demikian ucap Kang Asep kepada Kang Sarimin. Terlihat dari sudut mata Kang Sarimin mulai menetes bening air matanya. Ya, Kang Sarimin menangis. Lalu ia berkata, "Sama-sama, Pak. Semoga bermanfaat dan semoga hanya saya yang mengalami hal seperti ini." Demikian tutup ceritanya sembari mengusap air mata yang menetes di pipi tua lelahnya. Sesaat Kang Sarimin menutup cerita, terlihat sebuah mobil mikrobus tiba di depan gerbang SPN dan ternyata itulah kendaraan perusahaan di mana Mas Eko dan Kang Sarimin bekerja, menjemput untuk pulang. Saat yang begitu mengharukan buat Kang Asep, ia tak ragu memeluk Kang Sarimin dan berkata, "Selamat berpisah, semoga suatu saat kita dapat bertemu kembali ya, Kang." Demikian ucap Kang Asep. Lalu mereka bergegas berangkat pulang dan entah kapan dapat bertemu lagi. Karena pekerjaan mereka di kantor Kang Asep sudah usai. Selesai. Demikian akhir dari kisah hidup Kang Sarimin yang berjudul Mbak Ina. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hanya ini Kang Asep mampunya, dan Kang Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.